wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, balik lagi sama aku Nazwa Shirova. Di video aku kali ini aku mau ngajakin teman-teman semua untuk ikutin aku konfigurasi Superlab. Nah, Superlab ini dia dibagi jadi beberapa bagian. Nah, sekarang aku mau ngajakin teman-teman semua untuk ikutin aku konfigurasi Superlab yang pertama. Jadi, langsung aja kita mulai. Oke, teman-teman, di sini udah ada topologinya. Nah, selain udah dikasih topologinya juga, di sini tuh kita udah dikasih tahu nih apa aja yang akan kita konfigurasi. Jadi di sini tuh kita bakalan konfigurasi yang pertama adalah VLAN dan trunking. Habis itu port face, lalu router on stick, switch virtual interface, DHCP server, routing OSPF, access list DNS server, dan yang terakhir itu web server. Nah, selain itu juga kita dikasih instruksinya, teman-teman. Jadi tahapan-tahapannya itu kita udah dikasih tahu. Nah, di sini instruksinya itu dibagi jadi beberapa. Nah, di sini kita bakalan mulai dari part satunya terlebih dahulu, yang dimana di sini tuh kita bakalan basic configuration. Nah, di basic configuration ini yang pertama kita lakuin adalah konfigurasi hostname pada setiap router dan switch sesuai dengan nama pada display. Jadi kita akan konfigurasi nih hostname-nya di setiap router sama switch. Nah, namanya itu akan disesuaikan dengan yang ada di display. Habis itu yang kedua barulah konfigurasi enable secret pada setiap router dan switch dengan password SID. Jadi semua passwordnya itu sama, yaitu SID. Oke, kita mulai konfigurasi dari hostname dulu. Oke, di sini kita langsung aja masuk ke tab CLI. Di sini aku mulai dari switch 4 atau SW4. Di sini kita masuk seperti biasa mode privilege, itu global configuration. Nah, setelah itu kita masukin command host. Nah, setelah itu kita masukin nama yang bakalan kita pakai. Nah, tadi kan namanya disuruh disamain sesuai dengan ada di display. Nah, di displaynya ini dia yang switch yang ini itu adalah switch 4 atau SW4. Nah, jadi kita masukin SW4 kayak gini. Nah, habis itu baru di enter. Nah, kalau udah, kita bisa langsung aja nih masukin command enable secret SID. Nah, jadi sekarang kita udah lanjut ke yang kedua, yaitu konfigurasi enable secret. Nah, terus passwordnya adalah SID kayak gitu. Nah, kalau udah tinggal di enter. Nah, dan udah selesai deh teman-teman untuk part satunya. Nanti kita tinggal lanjutin aja konfigurasi di multi-layer switch, di router. Pokoknya semuanya, semua switch dan semua router itu kita konfigurasi yang sama, yaitu kita kasih hostname. Habis itu kita masukin enable secret menggunakan password SID kayak gitu. Oke, kita langsung aja lanjut. Tiga. Nah, oke teman-teman, kalau udah selesai konfigurasi yang part satunya, sekarang kita bisa lanjut konfigurasi untuk yang part keduanya. Nah, tapi sebelum itu teman-teman bisa lihat di sini presentasinya. Di sini setelah kita konfigurasi hostname sama enable secret di semua switch dan router, itu presentasinya bertambah teman-teman. Jadi kalau misalkan kita sudah melakukan konfigurasi dan konfigurasinya itu benar, itu nanti presentasinya akan terus bertambah teman-teman kayak gitu. Nah, tapi nanti kalau misalkan kita ada konfigurasi yang salah, dia bisa aja menjadi berkurang teman-teman. Nah, terus kalau mau ngeliat salah atau benar
kita konfigurasinya kayak gimana. Nah, teman-teman bisa klik aja check results ini. Nah, nanti teman-teman bisa langsung ke assessment item. Nah, nanti di sini teman-teman bisa lihat. Nah, di sini contohnya tadi kita di MLS1 itu kita udah konfigurasi enable secret sama hostname kayak gitu. Nah, ini jadi dia centang hijau. Nah, nanti kalau misalkan salah atau belum dikonfigurasi itu kayak gini ya teman-teman. Kayak gitu. Nah, jadi kayak gitu ya teman-teman. Nah, jadi sekarang kita lanjut aja buat konfigurasi yang kedua. Itu sedikit informasi aja dari aku. Kayak gitu. Oke, kita lanjut. Untuk yang part 2 ini kita konfigurasi VLAN dan trunking di MLS2 dan di switch 4. Oke, jadi yang pertama itu kita bakalan buat VLAN lalu sesuaikan dengan nama yang tertera di display. Oke, jadi sekarang kita buat VLAN-nya dulu nih. Kita berarti buka switch 4-nya, kita masuk lagi ke tab CLI-nya switch 4 atau ke SW4. Ini kita bisa langsung aja bikin. Nah, di switch 4 atau di SW4 ini kita disuruh bikin VLAN 10, 20, dan 30. Oke. Kita langsung aja buat VLAN 10. Enter. Name-nya, nah di sini name-nya katanya disesuaikan dengan nama yang tertera di display. Nah, di sini VLAN 10 itu namanya adalah VLAN 10 juga, cuman dia pakai kapital dan tanpa spasi. Oke, kita masukin VLAN 10. Oke, lalu di enter. Nah, setelah itu kita masukin interface yang bakalan dimasukin ke VLAN 10, yaitu FA02 dan FA03. Oke. Interface FA02 sampai interface range ya teman-teman. Maaf, jangan lupa kalau misalnya kita mau masukin lebih dari satu interface, kita harus tambahin comment range. Interface range FA02 sampai 3. Oke, habis itu di enter aja. Nah, setelah itu kita masukin komennya switch port access VLAN 10. Nah, udah selesai. Kita lanjut ke VLAN 20 berarti. Di VLAN 20 ini namanya adalah sama ya teman-teman, VLAN 30 juga sama. Oke. VLAN 20 interface range FA, kita lihat interface-nya, interface FA 04 sampai 05. Interface range FA 04 sampai 5. Enter, habis itu switch port access VLAN 20. Habis itu di enter. Oke, lanjut VLAN 30. Namanya tadi adalah VLAN 30. Habis itu kita masukin interface FA06 sampai 7. Oke, interface FA06 sampai 7. Oh, interface range, maaf teman-teman. Interface range FA06 sampai 7. 6 sampai 7, enter. Habis itu switch port access VLAN 30. Nah, kayak gini. Oke. Nah, udah selesai buat VLAN-nya. Sekarang kita lanjut ke perintah selanjutnya, itu konfigurasi port face pada semua interface yang terhubung ke PC. Oke, jadi sekarang kita bakalan konfigurasi port face nih di sini di switch-nya. Oke. Nah, di sini
itu kita konfigurasi portfase itu di semua interface yang terhubung ke PC. Jadi kita lihat yang terhubung ke PC itu ada port berapa aja. Berarti port 2, port 3, port 4, port 5, port 6, dan port 7. Berarti dari port 2 sampai ke port 7. Oke, ini kita coba exit dulu. Kita masuk ke interface range FA02 sampai 7. Oke, habis itu kita masukin command spanning tree port path. Habis itu di enter. Nah, udah selesai teman-teman. Teman-teman, di sini aku minta maaf banget sebelumnya. Jadi seharusnya setelah kita konfigurasi VLAN dan port path di switch itu kita harus lanjut konfigurasi VLAN sama port path-nya di multi layer switch-nya juga. Cuman tadi aku kayaknya nggak ke video, jadi aku minta maaf banget. Nah, jadi ini tuh harusnya kita konfigurasi lagi. Nah, sebenarnya untuk konfigurasi itu sama aja, kita buat VLAN 10, 20, dan 30, lalu habis itu kita konfigurasi port path. Nah, yang membedakan di sini membedakannya adalah cuma di VLAN 20-nya aja. Nah, di VLAN 20-nya ini kita cukup bikin VLAN 20 dan kasih nama aja. Jadi kita nggak perlu masukin interface range-nya, kayak gitu teman-teman. Nah, teman-teman, untuk perintah yang ketiga itu adalah konfigurasi SFI dan DHCP server pada MLS2 untuk semua VLAN. Nah, set DNS-nya, DNS servernya itu menggunakan IP 192.168.90.2. Oke, jadi kita setting SFI dan DHCP-nya di MLS2. Jadi kita langsung aja masuk ke tab CLI-nya MLS2. Oke. Enable. Nah, di sini kita masukin nih password yang tadi, yang enable secret itu, karena tadi kita kan udah konfigurasi enable secret. Jadi kita harus masukin lagi passwordnya, lalu di enter aja. Nah, nanti habis itu kita baru nih masuk ke mode global configuration. Nah, di sini kita bisa langsung aja konfigurasi SFI dan DHCP-nya. Nah, di sini sebenarnya untuk konfigurasi SFI dan DHCP itu kayak biasa aja teman-teman. Jadi di sini kita masuk dulu ke interface, kita mulai dari VLAN 10. Oke, kita masuk ke interface VLAN 10-nya. Nah, enter. Nah, setelah itu kita masukin komen kita enter lagi di sini IP add. Nah, kita masukin komen IP add, habis itu kita masukin IP address untuk di MLS2-nya itu sendiri, kayak gitu teman-teman. Nah, di sini untuk VLAN 10 itu networknya adalah 192.168.10.24. Nah, lalu kita baca lagi nih perintah yang keempatnya adalah di bawah ini detail IP address untuk setiap VLAN. Nah, MLS2 itu akan menggunakan alamat IP pertama dari setiap VLAN. Oke, jadi untuk MLS2-nya ini sendiri dia kita gunakan alamat IP pertama. Oke, berarti kita pakai IP-nya adalah 192.168.10.1. Lalu subnet max-nya jangan lupa 255.255.255.0. Kayak gini, lalu di enter. Nah, habis itu kita bisa langsung aja bikin IP DHCP pool. IP DHCP pool VLAN 10 kayak gini, lalu di enter. Terus kita masukin networknya kayak biasa 192.168.90.0. Oh maaf, ini malah masukin yang DNS-nya teman-teman, maaf. 192.168.10.0, lalu subnet max-nya 255.255.255.0. Oke, kayak gini, enter. Abis itu baru default routernya yaitu 192.168.90. Maaf teman-teman, 10.1. Oke, abis itu DNS servernya adalah baru 192.168.90.2. Nah, kayak gini. Oke, nah kalau udah kita lanjut ke interface VLAN 20 berarti. Enter lagi, kita masukin IP address-nya. IP address VLAN 20, networknya adalah 192.168.20.0. 192.168.20.1 ya, berarti 255.255.255.0. Habis itu kita enter. Oke, habis itu kita bikin IP DHCP. Nah, ini tinggal teman-teman ulang aja ya teman-teman.
IP DHCP pool kayak yang sebelumnya, kayak yang di VLAN 10, VLAN 20. Nah, teman-teman, kalau udah selesai konfigurasi SFI dan DHCP-nya, nah kita masukin lagi komen, kita eksis dulu. Nah, kita masukin komen IP DHCP exclude address. Nah, setelah itu kita masukin IP dari yang udah kita konfigurasi di MLS 2 nya, teman-teman, atau yang udah kita jadiin default routernya, kayak gitu, teman-teman. Nah, untuk VLAN 10 tadi IP untuk di MLS 2 nya itu adalah 192.168.20 10, untuk VLAN 10 ya, 10.1. Oke, abis itu di enter. Nah, lalu kita masukin juga untuk yang VLAN 20, exclude address 192.168.20.1 IP DHCP exclude address 192.168.30.1. Nah, teman-teman, ini tuh dilakuin supaya nantinya IP ini tuh dia enggak dipakai lagi. Jadi nanti si IP ini tuh nggak bakalan dikasih ke klien-klien, karena ini tuh udah dipakai, kayak gitu, teman-teman. Nah, teman-teman, kita masuk ke MLS 2. Nah, setelah itu kita masuk ke interface FA01-nya MLS 2. Habis itu di enter. Nah, setelah itu kita masukin komen switch port trunk encapsulation .1q, enter. Setelah itu switch port mode trunk, enter. Nah, udah selesai, teman. Kalau gitu sekarang kita coba cek. Kita masuk ke setiap PC-nya, kita coba cek dapat atau enggak IP address-nya. Kita tunggu, kita ke desktop, ke IP configuration. Nah, habis itu kita ke DHCP-in. Kita tunggu apakah dapat. Nah, udah dapat ya, teman. Nanti kalau udah dapat tinggal kita masukin aja deh IP DHCP-nya. Nah, udah selesai, teman-teman, untuk di part 2 ini. Sekarang kita bisa lanjut ke instruksi yang part 3. Oke, teman-teman, sekarang kita lanjut buat konfigurasi yang part 3, yaitu kita akan konfigurasi VLAN dan trunking pada MLS 1, switch 1, dan switch 2. Oke, di sini perintah yang pertama adalah kita akan buat VLAN. Nah, lalu sesuaikan dengan nama yang tertera di display. Lalu yang kedua itu konfigurasi port face pada semua interface yang terhubung ke PC. Lalu konfigurasi SFI dan DHCP server pada MLS 1 untuk semua VLAN, set dan server dengan IP 192.168.90.2.
Nah, lalu yang keempat itu di bawah ini detail IP address untuk setiap VLAN ML1 itu akan menggunakan alamat IP pertama dari setiap VLAN. Nah, ini IP address-nya. Lalu habis itu baru lakukan koneksi pada pastikan semua PC dapat saling melakukan ping. Oke. Nah, jadi ini sebenarnya teman-teman kurang lebih sama kayak part 2 ya jadinya. Oke, jadi kita langsung aja mulai konfigurasinya. Pertama-tama kita akan buat VLAN-nya dulu di sini di switch 1 kita masuk pada tab CLI seperti biasa, enable, kita masukin passwordnya, setelah kita masuk ke global configuration. Nah, disitu kita di sini berarti kita akan bikin VLAN 40, VLAN 50, VLAN 60 dan VLAN 70. Oke. Kita buat VLAN 40 terlebih dahulu. Nah, kalau udah selesai buat VLAN-nya, kita exit dan kita masuk ke semua interface yang terhubung ke PC-nya. Berarti interface range FA0 2 sampai 8. Nah, setelah itu kita masukin komen. Di sini kita bakalan ini untuk konfigurasi port fast. Berarti kita masukin komen spanning tree port fast, lalu di enter. Nah, oke, udah selesai. Sekarang kita lanjut bikin VLAN di switch 2-nya. Di switch 2 ini ada VLAN 60 dan VLAN 70. Oke, berarti cuma ada 2 VLAN. Oke, kalau udah, sekarang kita lanjut konfigurasi di multi-layer switch-nya. Oke. Enable SID is to contact. Nah, di sini kita akan buat VLAN 40-nya dulu. Terus name-nya tadi VLAN 40, enter, habis itu kita exit, habis itu kita masuk ke interface VLAN 40-nya. Oke, berarti sekarang kita bakalan konfigurasi SFI dan DHCP server pada MLS1. Oke, teman-teman, kita langsung aja masukin IP address-nya untuk VLAN 40. Itu IP address-nya adalah network-nya di sini adalah 192.168.40.0/24. Oke, berarti kita gunakan alamat IP pertama, jadi IP-nya adalah 192.168.40.1 255.255.255.0. Enter. Oke, habis itu kita exit aja. Dari itu kita langsung bikin IP DHCP pool VLAN 40. Enter. Kita masukin networknya 192.168.40.255.255.255.0. Enter. Default routernya adalah 192.168.40.1.
DNS servernya itu adalah 192.168.90.2. Enter. Nah, oke. Udah selesai, kita exit aja. Nah, berarti sekarang kita lanjut buat ke VLAN 50, 60, dan 70-nya. Oke. Nah, teman-teman, kalau udah selesai bikin konfigurasi SFI dan DHCP-nya, sekarang kita mode terangin dulu. Berarti sekarang kita masuk ke interface FA01 dan FA02. Interface range FA01 sampai 2. Switch port terang encapsulation.1q, enter. Setelah itu switch port mode terang. Oke. Nah, udah selesai, kita exit lagi. Sekarang kita lanjut ke konfigurasi IP DHCP exclude address. Kita masukin 192.168.60.1, enter. Lagi IP DHCP exclude 192.168.70.1, enter. IP DHCP exclude 192.168 40.1, terus IP DHCP exclude 192.168 50.1, enter. Oke. Jadi untuk VLAN 40 ada, VLAN 50 udah, 70 udah, 60 udah. Oke, udah selesai. Sekarang kita coba lihat di sini kita dapat atau enggak IP DHCP-nya. Kita dapat ke IP address-nya, kita lihat. Dan dapat. Oke, nah kalau udah dapat, kita bisa langsung aja masukin ke si PC-PC-nya. Kita coba cek semuanya. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut konfigurasi part 4, yaitu adalah konfigurasi VLAN dan trunking pada router 3 dan switch 3. Oke, nah sekarang kita yang pertama adalah buat VLAN lalu sesuaikan dengan nama yang tertera di display kayak biasa. Nah, setelah itu baru konfigurasi port fast pada semua interface yang terhubung ke PC. Oke. Nah, sekarang kita di sini buat dulu VLAN-nya.
Nah, teman-teman, kalau udah selesai konfigurasi bikin VLAN-nya sama portfocusnya, itu seharusnya kita langsung lanjut konfigurasi di switch. Kita masuk interface FA06. Nah, setelah itu kita harus konfigurasi mode terang di interface FA06 ini. Nah, terus juga di interface gig 01 router 3 itu kita harus nyalain dulu. Cuman tadi aku minta maaf banget, ternyata nggak ke videoin, jadi nanti pokoknya tinggal di mode terangin aja, komennya itu sama kayak sebelumnya. Dan kalau untuk nyalain interface itu kita udah tahu, kita tinggal masuk interface-nya dan kita nyalain dan kita masukin komen no shutdown kayak gitu aja. Oke. Nah, karena aku udah konfigurasi, jadi sekarang kita lanjut buat konfigurasi router on stick sama bikin DHCP server. Jadi kita masuk ke poin ketiga. Oke, di sini kita langsung aja masuk ke router 3-nya. Nah, setelah itu kita masuk mode privilege, SID. Oke. Nah, setelah itu kita masukin masukin ke mode global configuration. Oke, nah setelah itu kita masuk ke interface gig 1.80 berarti. Oke. Nah, di sini encapsulation .1q 80. Enter, abis itu kita langsung kasih IP address. Di sini IP addressnya adalah 192.168.80.1, soket maksnya 255.255.255.0. Enter. Oke, nah abis itu kita langsung aja bikin IP DHCP pool. IP DHCP pool VLAN 80. Enter. Lalu networknya 192.168.255.255.255.0. Oke. Situ default routernya 192.168.80.1. DNS servernya 192.168 90.2. Enter. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke interface gig 01.90 berarti 01.90. Enter. Setelah itu kita encapsulation.1q 90. Setelah itu kita masukin IP addressnya 192.168.255.255.255.5.0. Enter. Nah, udah selesai teman-teman. Untuk di VLAN 90 ini kita nggak bikin IP DHCP karena di sini untuk VLAN 90 itu kita konfigurasi server 1 sama server 2-nya itu dilakukan konfigurasi manual. Oke. Nah, sekarang sebelum kita konfigurasi ininya, servernya kita coba cek dulu dapat atau enggak IP DHCP-nya. Nah, kalau udah, sekarang kita lanjut buat lakukan konfigurasi manual untuk server 1 dan server 2. Oke, berarti kita masuk ke server 1 terlebih dahulu, kita ke service, ke desktop, maaf teman-teman. Lalu ke IP address ini kita isi manual, IP-nya adalah 192.168.90.2. Ya, berarti pakainya karena tadi yang satu itu udah dipakai buat si default gateway-nya. Oke, default gateway-nya .1. Nah, oke. Sekarang tinggal yang ini.
192.168.90.3 ya, berarti subnet maxnya udah 1. Oke, nah udah selesai teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut ke konfigurasi yang pertama, yaitu adalah configuration IP address point to point. Nah, di sini yang pertama adalah kita akan konfigurasi IP address di setiap router sesuai dengan IP yang tertera di display. Nah, berarti kita akan konfigurasi IP address terlebih dahulu. Oke, kita juga akan kasih IP untuk di yang multi layer switch-nya. Di sini kita masuk ke enable dulu, lalu SID. Oke, di sini lalu kita masuk ke mode global configuration. Nah, setelah itu kita masukin dulu command IP routing, enter. Nah, setelah itu kita masuk ke interface-nya, teman-teman. Kita masuk ke interface-nya. Interface-nya adalah interface FA06. Interface FA06, lalu di enter. Nah, setelah itu kita masukin command no switch port, lalu di enter. Nah, baru kita kasih IP address. IP address-nya di sini adalah 10.10.10.10. Oke, slice 30. Oke, berarti 10.10.10.10 255 255 255 252, enter. Oh, IP add 10 10 10 10 255 255 255 titik 252. Nah, oke, jadi teman. Enter. Oke, udah selesai. Sekarang tinggal yang ini. Kita ke router, enable SID. Nah, kalau di router itu sama aja kayak biasa ya, teman. Sama dari interface gig 00 terlebih dahulu. Kita masuk dulu ke global configuration ya, teman. Kita masuk ke interface gig 00, lalu no show. Oke, lalu kita kasih IP address-nya. IP address-nya adalah 10.10.10.9. 10.10.10.9 255 255 255 252, enter. Nah, oke. Nah, kalau udah, sekarang tinggal kita lanjutin ke interface gig 02 dan interface gig 01. Oke, udah selesai. 3. Oke, teman-teman, sekarang kita lanjut konfigurasi part 7, yaitu kita akan konfigurasi DNS dan web server. Oke, yang pertama silakan konfigurasi DNS server di server 1. Pertama itu kita akan buat record untuk Akademi Sekolahan ID dengan IP 192.168.90.3. Oke, ini kita bikin di server 1. Lalu kita ke service, setelah itu kita ke DNS. Nah, di sini ininya DNS service-nya kita onin, habis itu namanya di sini namanya adalah Akademi sekolahan.id. Oke, lalu IP address-nya adalah 192.168.90.3.
192.168.90.3. Oke, itu tinggal kita add aja. Nah, kalau udah, kita ganti ini jadi synapse. Selanjutnya adalah buat synapse record, yaitu di sininya adalah sekolahan.sekolahan.id. Oke, lalu di sininya academy.sekolahan.id. academy.sekolahan.id. Oke. Di sini kita add lagi. Oke. Nah, sekarang kita konfigurasi web server di server 2 untuk menampilkan welcome to academy sekolahan ID. Oke, di sini kita ke server 2. Habis itu kita ke service, lalu di index HTML ini kita edit. Jadi di sininya adalah kita lihat di sini welcome to academy sekolahan ID. Oke. Welcome to academy sekolahan ID. Sekolahan ID. Oke, udah. Save. Yes. Oke. Habis itu kita silang. Nah, di sini kita coba cari. Kita ke desktop app, teman-teman. Habis itu kita ke web browser. Kita tunggu. Nah, di sini kita masukin ininya www.sekolahan academy nih, mau academy.sekolahan.id. Oke, kita klik go. Nah, di sini teman-teman bisa lihat sekarang menjadi welcome to academy sekolahan ID. Oke, udah selesai, teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan konfigurasi access list, yaitu konfigurasi part 8. Nah, yang pertama adalah kita akan konfigurasi access list di router 3 untuk memblokir akses dari VLAN 10 dan VLAN 60 ke server. Nah, di sini disuruh gunain ID access listnya adalah 101. Oke, berarti di sini kita buka router 3-nya. Kita masuk ke router 3. Oke, di sini kita masuk lagi mode privilege, masukin passwordnya, const. Habis itu kita masukin command access list 101 karena mau memblokir, jadi berarti kita pakai d9 IP. Nah, di sini kita masukin nih IP dari berarti kita ke VLAN 10 dulu. Oke, nah di sini kita masukin networknya 192.168.10.0, lalu masukin port boxnya 00.000.255. Oke, habis itu karena mau ke server, jadi kita masukin network dari si servernya adalah 192.168.90.90
titik 0 lalu 000 255 juga. Oke, kita coba enter. Nah, lalu lanjut sekarang ya ke VLAN 60 nya, berarti akses list 101 D9 IP 192.168 VLAN 60. Oke, berarti networknya adalah 60.000.000.255. Oke, habis itu ininya sama ke server 192.168.90.000.255. Oke, lalu di enter. Lanjut akses list 101 permit, berarti ya kita mau izinin permit IP dulu, permit IP ini kayak gini, lalu di enter. Nah, oke, udah selesai berarti ya teman-teman, dan teman-teman bisa lihat sekarang presentasi jadi 100%. Nah, lalu kita coba cek results-nya. Kita lihat, nah di sini juga udah terkonfigurasi dengan benar semuanya. Oke. Nah, udah. Nah, jadi itu dia teman-teman cara konfigurasinya.